Salam jumpa anak-anak, bertemu kembali dengan saya, Pak SK. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, kalian tetap semangat, selalu ceria, dan terhindar dari wabah virus yang melanda dunia. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran kelima. Untuk itu siapkan buku dan alat tulis kalian. Namun sebelumnya, berdoalah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga dalam pembelajaran hari ini kita diberi kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, tahukah kamu bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk hidup? Makhluk hidup yang ada di muka bumi ini membutuhkan tempat hidup. Setiap makhluk hidup mempunyai tempat hidup yang berbeda-beda. Ada yang hidup di darat dan ada yang hidup di air. Bahkan ada yang hidup di darat dan di air. Tempat hidup makhluk hidup disebut habitat. Berdasarkan tempat hidupnya, hewan dapat dikelompokkan menjadi 3. Hewan yang hidup di darat, contohnya kuda, semut, dan burung. Hewan yang hidup di air, misalkan cumi-cumi, ikan, dan kepiting. Hewan yang hidup di darat dan di air, contohnya adalah katak. Sekarang amatilah hewan berikut. Apa yang kamu ketahui tentang karakteristik tempat hidup hewan-hewan tersebut? Tulis jawabanmu pada kolom yang telah disediakan. Anak-anak, hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Apa kesimpulanmu tentang karakteristik tempat tinggal hewan di atas? Apa perbedaan antara tempat hidup kucing dan ikan? Menurutmu, apakah kedua hewan tersebut dapat hidup di tempat yang sama? Jelaskan alasanmu. Anak-anak, tahukah kamu bahwa Tuhan menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda? Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Tempat hidup tergantung kepada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Sekarang diskusikan kembali secara berkelompok ciri-ciri khusus ayam, itik, kucing, dan ikan. Kaitkan ciri-ciri khusus tersebut dengan karakteristik tempat hidupnya. Sekarang, ayo cari tahu lebih lanjut tentang hubungan karakteristik tempat hidup hewan dengan ciri-ciri khususnya. Bacalah teks berikut. Cicak. Apakah kamu pernah mengamati cicak merayap di dinding rumahmu? Mengapa cicak tersebut bisa merayap di dinding? Bagaimana cicak tersebut menangkap mangsanya? Cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya, sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket, sehingga dapat menangkap serangga. Cicak mempunyai ukuran rata-rata 7 hingga 10 cm. Cicak dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Terdapat beberapa jenis cicak, yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek. Cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar dari cicak rumah. Kelelawar. Kelelawar hidup di tempat yang gelap, seperti di atap rumah dan gua. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantulan.
Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitar dengan bunyi pantulan tersebut. Kelelawar adalah hewan noktural karena melakukan kegiatan di malam hari. Ada dua jenis kelelawar, yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya. Misalnya, ketika berada di atas daun yang berwarna hijau, maka warnanya bisa berubah menjadi hijau. Ketika berada di batang pohon yang berwarna coklat, maka warnanya bisa berubah menjadi coklat. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri. Bunglon mempunyai lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya. Kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis hewan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Ayo cari tahu tentang kondisi dan karakteristik alam yang ada di sekitarmu. Hewan apa saja yang cocok di wilayah tersebut? Kelompokkan hewan tersebut berdasarkan karakteristik tempat hidupnya. Kamu dapat menggali informasi dari berbagai sumber, antara lain buku perpustakaan, internet, atau narasumber. Demikianlah pembelajaran hari ini anak-anak. Marilah kita berdoa untuk menutup kegiatan hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan badan, menjaga kebersihan lingkungan, sehingga kita terhindar dari penyakit. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Dadah!